Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab dulu salamnya ya. Oke, terima kasih. Apa kabar anak-anak semua? Kabarnya di rumah bagaimana? Nah, semoga tetap sehat selalu tanpa kurang suatu apapun ya. Harus kita syukuri setiap hari ya. Nggak boleh bosen, oke? Harus tetap semangat. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat kita. Oke. Melanjutkan materi kemarin, materi sebelumnya. Kita selanjutnya belajar tema 2, subtema 2. Hari ini muatan apa? Muatan bahasa Indonesia. Nah, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, informasi itu apa anak-anak? Nah, informasi itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari kita membaca. Bisa membaca koran, membaca buku, membaca majalah, membaca buku yang lainnya juga, atau mungkin di rumah anak-anak punya buku itu, silahkan sebanyak-banyaknya anak-anak membaca ya, biar pengetahuannya itu luas. Nah, karena dengan membaca itu kita semakin tahu dan menambah ilmu kita juga ya anak-anak. Nah, jadi harus semangat membaca. Nah, mengolah informasi. Mengolah informasi itu mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas, lebih rinci. Nah, salah satu cara mengolah informasi itu dengan cara apa? Nah, dengan cara membuat peta pikiran. Nah, bagaimana membuat peta pikiran itu? Nanti ya. Oke, sekarang kita membaca teks yang berjudul Minyak Bumi. Nah, minyak bumi itu termasuk sumber daya alam atau SDA yang terkandung di dalam perut bumi. Bumi itu punya perut. Di dalam perut bumi itu ada apa tadi? Sumber daya alam. Nah, diperoleh melalui proses penambangan. Nah, persediaannya itu sangat terbatas ya. Jadi menggunakannya itu harus berhemat. Harus digunakan secara hemat dan tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh boros. Nah, sebelum minyak bumi itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar, nah ternyata minyak bumi itu diolah dulu anak-anak. Diolah dengan berbagai cara itu ya. Ada prosesnya. Diolah menjadi bensin maksudnya ya. Diolah menjadi bensin yang sering kita gunakan untuk mengisi kendaraan kita. Kalau nggak ada bensin, kendaraan kita nggak bisa jalan ya. Diisi air pun nggak bisa jalan. Selain bensin, juga solar dan minyak tanah. Nah, dari sisa hasil pengolahan minyak bumi tadi itu sisanya ada apa? Dinamakan parafin. Selain parafin, ada plastik dan juga ada aspal. Aspal di jalan itu sisa dari pengolahan minyak bumi anak-anak ya, aspal itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, dibuat sebuah peta pikiran, bentuknya seperti ini, diperhatikan dengan baik-baik. Nah, ada garis-garisnya ya. Nah, teks tadi yang berjudul Minyak Bumi, informasi yang kita peroleh apa saja anak-anak? Yang pertama,
itu pembahasannya mengenai informasi yang kita dapatkan tadi ada asal minyak bumi. Selain itu juga ada cara memperoleh minyak bumi. Terus hasil olahannya tadi apa? Nah, ini ada 4. Hasil olahan minyak bumi itu yang pertama bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Ya, ada 4 ya. Parafin, plastik, aspal, dan bahan bakar. Selanjutnya. Nah, setelah kita memperoleh informasi tersebut, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk, caranya itu, nah lagi-lagi kita harus rajin membaca. Rajin apa anak-anak? Rajin membaca. Membaca intensif. Nah, membaca intensif ini anak-anak membaca dengan cermat, dengan teliti. Dari sebuah teks atau paragraf itu dibaca benar-benar ya. Dengan cermat dan seksama, nggak ada yang tertinggal. Keseluruhan itu dibaca. Gitu ya. Nah, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang kita amati. Contohnya ini ada sebuah gambar ya. Terus, selanjutnya gambar tersebut itu kita amati, kemudian kira-kira informasi yang kita dapatkan apa dari gambar tersebut? Nah, nih ada. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Nah, anak-anak juga sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar yang kita lihat tadi. Tuh ya. Ini pembahasannya masih sama ya dengan pertemuan sebelumnya, membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan cara membaca, memindai. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Kerbau. Hewan merupakan SDA atau sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya yaitu kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat itu tempatnya. Tempat untuk kerbaunya itu di mana ternyata? Kerbau itu ternyata di darat anak-anak. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Nah, dagingnya untuk apa? Untuk dikonsumsi manusia. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi Allah itu menciptakan semua yang di dunia ini itu semuanya bermanfaat. Termasuk tadi kerbau, sebuah hewan ya, itu manfaatnya juga banyak. Dari kulitnya, dagingnya, tenaganya itu bermanfaat semua ya anak-anak. Jadi kalau kerbau bisa menebarkan kebaikan, bisa menebarkan sebuah manfaat, kenapa kita tidak ya anak-anak? Jadi semangat ya, semangat untuk bermanfaat untuk siapapun, bermanfaat untuk bangsa kita Indonesia ya. Sebagai SDA, kerbau itu harus kita lestarikan ya. Nah, dari teks tersebut kita amati ya bahwa gagasan pokoknya kira-kira apa? Nah, gagasan pokoknya yaitu kerbau merupakan sumber daya alam. Nah, gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama ciri-ciri kerbau, terus habitat kerbau, dan yang terakhir pemanfaatan kerbau oleh manusia. Manfaatnya tadi tenaganya untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Oke? Selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, rajin-rajin membaca. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.